Oh, nanti jaga jarak. Oke, kita jaga jarak, tapi demi Allah haram takut dengan Covid. Setuju Pak? Kita hanya takut pada Allah. Covid itu ciptaan Allah kalau memang ada ya. Yang mematikan kita bukan Covid, tetapi malaikat maut atas petugas Allah, malaikat maut atas perintah Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu saya dudukkan. Jangan kayak orang musyrik pula Pak, seolah pengganti malaikat maut itu adalah Covid. Kita jalankanlah prokesnya, kita jalankanlah semua peraturan segala macamnya, tetapi kita tidak akan pernah punya keyakinan bahwa COVID-19 itulah yang akan mematikan dan merenggut nyawa kita. Kalau itu keyakinan kita bahwa COVID mematikan kita, musyrik kita wahai Bapak Ibu. Ya, kita awali dari ini dulu. Kita sambut doanya dua malaikat. Kata Rasulullah, tidaklah setiap subuh melainkan dua malaikat datang turun dari langit untuk setiap muslim. Yang satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Doa malaikat yang pertama, ya Allah, jika ia berinfak untuk agamamu hari ini, maka terimalah infaknya ya Allah, dan ganti dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih barokah. Sementara yang lain berdoa, doa malaikat yang satu lagi berdoa, ya Allah, a'ti munsikan talafan. Ya Allah, bila dia tahan hartanya hari ini untuk agamamu, maka binasakan hartanya ya Allah. Ini doa dua malaikat. Jadi pagi hari subuh ini kita sambut doa malaikat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala pasti mengganti yang kita keluarkan, memberkahi yang di tangan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemberat timbangan amal soleh kita. Plus wujudnya masjid ini akan menjadikan amal soleh kita bersambung sampai kita meninggal dunia, bahkan sampai hari kiamat insyaallah taala. Sadaqatun jariyah. Tafadhol kepada ikhwan-ikhwan kami untuk terlebih dahulu, kepada Bapak Ibu semuanya, ambillah tambahan-tambahan tabungan kita. Kita berprinsip seperti prinsip para sahabat ya Bapak Ibu. Kalau sahabat itu, iya dia sudah banyak beramal yang lalu-lalu, tapi setiap ada peluang amal berikutnya, dia anggap ini amalan terbaru saya, ini yang saya harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melupakan amalan masa lalunya. Nah, ini nanti akan masuk poin pengajian kita ke depan ya. Salah satu di antara sifat mulia para sahabat adalah melupakan amalnya yang masa lalu, dan terangsang dan terus bersemangat untuk mengikut sertakan dirinya dalam peluang amal baru yang sedang terbuka di depan matanya. Nah, ini yang kita coba wahai Bapak Ibu untuk meniru dan meneladani. Sebab kita paham Allah memuji-muji para sahabat, dan Allah sebut merekalah contoh terbaik yang akan mengantarkan kalian dalam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Barakah insyaallah taala. Poin pertama. Bismillah. Bismillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti kita simak berapa yang Allah berikan untuk tabungan dua masjid, Masjid Jami' An-Nabawi, dan ini Masjid Habibur Rahman, Pesantren Tahfiz Kampung Quran Madani. Alhamdulillah wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sekali lagi Rasulullah mengatakan, ma naqasa mal min sadaqah bal yazdadu bal yazdadu. Harta yang engkau keluarkan untuk sedekah, dia tidaklah mengurangi harta yang ada di tanganmu, bal yazdad, akan tetapi itulah yang akan menjadikan hartamu bertambah. Bal yazdad, itulah yang menjadikan hartamu bertambah. Bal yazdad, itulah menjadikan hartamu bertambah. 3 kali kata Nabi. Jadi matematika langit dengan jangan sama-samakan dengan matematika bumi ya. Nah Bapak Ibu, kalau seandainya pagi ini kita tak bawa, sambil kita nanti buka tanya jawab kalau ada waktu ya, Bapak Ibu yang rumahnya dekat, ambil, antarkan kemari, atau boleh juga disimpankan ke nomor rekening yang tertera, atau boleh titipkan ke pengurus masjid ya. Tapi jangan lupa besok Ramadan tak berapa lama lagi,
Ini masjid juga punya program membangun MDA ya Pak ya. Membangun MDA sepanjang Ramadan, tiap hari niatkan. Walaupun hanya satu hari saya bisanya 20.000, 30.000, 50.000, jalan tiap hari masuk ke masjid ini, supaya niatan bersama mendirikan MDA ya, di mana tempat anak-anak kita belajar Al-Quran ini bisa terwujud hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Masjidnya namanya Masjid Tauhid ya, Masjid Tauhid, bagus sekali namanya. Hebat Allah yang kami muliakan. Poin pertama kita anggap selesai dulu. Sekarang kita masuk poin kedua. Ya Allah, wahai kaum muslimin, kita ditakdirkan Allah bertemu dengan Ramadan akhir zaman. Setuju Pak? Sebutannya Ramadan akhir zaman. Ada apa dengan Ramadan akhir zaman? Tidak senyaman Ramadan sebelumnya. Ramadan tahun lalu, start Ramadan kita juga diawali dengan bencana Covid juga bermula. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Hampir 1 tahun perjalanan Covid, meluluh lantakkan kehidupan dan sendi-sendi ekonomi, sosial, ya, kehidupan manusia. Sekarang menyambut Ramadan berikutnya, sebenarnya kalau kita mengkaji tentang Covid, demi Allah ya Bapak Ibu, orang-orang beriman tidak takut sedikit pun. Sebab kalau memang Covid itu ada dan dia menular dan dia mematikan, bagi orang beriman syahid statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara syahid itu yang paling dirindukan oleh setiap orang beriman. Betul Pak? Kenapa? Orang syahid tidak akan ada urusan di alam kubur. Allahu Akbar. Orang syahid tidak ada urusan di alam kubur. Orang syahid paling pertama dipersilahkan masuk surga nanti. Masya Allah. Lalu apa yang ditakutkan? Orang syahid dipermudah, sangat-sangat mudah urusannya di hari kiamat. Setiap orang pasti mati. Enggak pun karena Covid, juga tetap mati. Jadwal masing-masing kita itu sudah ada, tanggalnya sudah ada, penyebabnya saja yang beda-beda, dan tanggal itu tidak akan digeser oleh Allah Pak. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak akan sanggup mempercepat kematian, dan mereka juga tidak akan sanggup menunda kematian. Lalu apa yang kita takutkan dari Covid? Oh, pakai masker, oke, kita pakai. Oh, nanti jaga jarak, oke, kita jaga jarak. Tapi demi Allah, haram takut dengan Covid. Setuju Pak? Kita hanya takut pada Allah. Covid itu ciptaan Allah kalau memang ada ya. Yang mematikan kita bukan Covid, tetapi malaikat maut atas petugas Allah, malaikat maut atas perintah Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu saya dudukkan. Jangan kayak orang musyrik pula Pak, seolah pengganti malaikat maut itu adalah Covid. Kita jalankanlah prokesnya, kita jalankanlah semua peraturan segala macamnya, tetapi kita tidak akan pernah punya keyakinan bahwa COVID-19 itulah yang akan mematikan dan merenggut nyawa kita. Kalau itu keyakinan kita bahwa COVID mematikan kita, musyrik kita wahai Bapak Ibu. Ya, jadi kita dalam hal ini, saya disuruh berhenti sholat, sorry. Saya disuruh berhenti ke masjid, sorry. Saya tetap akan ke masjid. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, namun menjaga-jaga penting, menjaga-jaga wajib. Setuju ya Pak ya, Bu? Jangan berhenti. Energi terbesar umat di akhir zaman adalah salat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kamu teruslah minta tolong kepada Allah. Senjata kamu adalah mengandalkan sabar dan salat. Sementara salat terkuat itu adalah berjamaah. Musuh-musuh Islam ingin melemahkan kita dengan menjauhkan kita dari masjid, menjauhkan kita dari salat berjamaah. Ini yang mereka rencanakan Pak. Maka kita jangan menari di balik genderangnya musuh.
Saya tak setuju, kita orang-orang beriman tak setuju. Kita tetap solat, kita tetap berjamaah, dan tidak ada yang bisa menghentikan kita kecuali kematian. Ya, tetap